Puncak arus balik terjadi hari ini, polisi perluas sistem satu arah di gerbang tol Palimanan. Ya, puncak arus balik PT KAI mencatat 38.000 penumpang masuk ke Jabodetabek lewat 7 stasiun hari ini. Hindari terjebak one way ke arah Bandung, polisi siapkan 4 jalur alternatif dari Jakarta. Baik, halo pemirsa, mengisi liburan lebaran ribuan pengunjung memadati Pantai Carita Pandeglang, Banten. Sayangnya kebanyakan mengabaikan protokol kesehatan. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan MNC News Now. Ribuan kendaraan pemudik terjebak kepadatan di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jumat pagi tingginya arus pemudik yang kembali ke ibu kota dan banyaknya pemudik yang coba masuk rest area menjadi penyebab terjadinya kepadatan di ruas tol Pali Kanci. Ribuan kendaraan pemudik bergerak lambat sepanjang 3 km dari kilometer 211 hingga kilometer 218, ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kendaraan pemudik terus mengalami peningkatan hingga mencapai lebih dari 2.500 kendaraan per jam dan banyaknya pemudik yang coba masuk rest area membuat kepadatan tak terhindarkan. Diperkirakan lonjakan pemudik dalam arus balik akan terjadi terus hingga akhir pekan nanti. Sementara itu, pemirsa, polisi akan memperluas rekayasa lalu lintas sistem satu arah yang sebelumnya dimulai dari kilometer 188 gerbang tol Palimanan sampai dengan tol Jakarta Cikampek. Mulai pukul 14.00, sistem one way akan dimulai dari tol Kalikangkung kilometer 414 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Sistem one way gerbang tol Palimanan yang dimulai pada Kamis malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hingga saat ini masih diberlakukan. Tak hanya itu, di kilometer 190 juga telah dilakukan sistem kontraflow hingga kilometer 188 untuk membuka jalur dari jalur B ke jalur A. Ya, hal ini dilakukan berdasarkan dengan koordinasi dengan para stakeholder terkait. Dan pihak Jasa Marga menyebutkan ruas tol Cipali tidak bisa menampung kepadatan arus lalu lintas baik pada jalur A dan B dengan volume capacity ratio sebesar 1,19. Ya, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama memasuki puncak arus balik Lebaran 2022 mulai kembali padat. Skema rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow telah diterapkan sejak Kamis malam dan untuk mengurai antrian kendaraan pada arus balik mudik Lebaran. Ya, kenaikan jumlah volume kendaraan untuk arah arus balik Jakarta dari ruas tol Trans Jawa maupun tol Bandung Cipularang dan sekitarnya mulai terlihat di ruas tol Jakarta Cikampek. Peningkatan jumlah volume kendaraan secara signifikan mulai terlihat sejak Kamis malam. Peningkatan jumlah volume kendaraan diprediksi akan terus bertambah hingga puncak arus balik Lebaran yang diprediksi akan jatuh pada Sabtu 7 Mei hingga Minggu 8 Mei 2022. Skema rekayasa lalu lintas berupa one way di sepanjang ruas tol Jawa Semarang hingga menuju Jakarta akan diberlakukan untuk mengantisipasi kemacetan. Diprediksi akan ada lebih dari 170.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Japek ke arah Jakarta pada puncak arus balik mudik 2022. Ya, dan seperti apa arus situasi terkini di Palimanan dan pelabuhan di Palimanan? Terlebih dahulu kita bergabung dengan Lineke Utsiki di tol Palimanan. Lineke, bagaimana pantauan arus balik di sana untuk saat ini?
Ya, Juno dan juga pemirsa, saat ini pantauan kami di ruas tol Palimanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat saat ini sudah terpantau ramai lancar. Sebelumnya, tadi pada saat proses sterilisasi ataupun pembersihan dalam artian mendorong kendaraan dari arah Jakarta menuju ke timur keluar dari ruas tol Trans Jawa diberlakukan, ini sebenarnya sempat terjadi ketersendatan ataupun antrian kendaraan utamanya di kilometer 196 hingga dengan kilometer 190 di ruas tol jalur B yang artinya kendaraan-kendaraan dari arah timur menuju ke Jakarta. Tadi sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, proses sterilisasi telah selesai dilakukan, yang artinya saat ini proses sistem satu arah ataupun skema one way sudah mulai berlaku, mulai dari gerbang tol Kalikangkung di kilometer 414 hingga ke gerbang tol Cikampek, yakni tepatnya di kilometer 47, kemudian dilanjutkan dengan sistem lawan arah ataupun kontraflow di kilometer 28500. Dan memang tidak hanya di ruas tol Trans Jawa saja, dari pantauan kami sebenarnya peningkatan jumlah volume kendaraan ini bukan hanya terjadi pada saat puncak arus balik di hari ini saja, Juno dan juga pemirsa, tetapi sudah terjadi beberapa hari ke belakang ini. Contohnya saja di tanggal 3 Mei, ini jumlah kendaraan yang mengarah ke Jakarta ada sebanyak 24.100 kendaraan. Kemudian di tanggal 4 Mei, ini kemudian naik menjadi 45.800 kendaraan. Dari tanggal 5 Mei terakhir naik menjadi 63.000 kendaraan. Dan terakhir, untuk hari ini yang telah masuk ke gerbang tol Palimanan menuju Jakarta ada kurang lebih sekitar 37.942 kendaraan. Artinya memang untuk puncak arus balik ini sudah terjadi beberapa hari sebelum mengikuti puncak arus balik, karena ada imbauan juga dari Presiden juga pemerintah agar para pengendara ini bisa kembali melakukan ataupun kembali pulang ke daerah asal ataupun daerah rantau jauh lebih awal untuk menghindari terjadinya kepadatan pada saat puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 hingga dengan 8 Mei. Sementara itu, bagi kendaraan-kendaraan dari arah Jakarta yang hendak menuju ke timur, ini Anda bisa gunakan sejumlah jalur alternatif, yakni keluar gerbang tol Karawang, kemudian menggunakan Jalan Raya Pantura, Jalan Raya Kelari, Kosambi, Cikampek, Jomin, hingga Pantura. Lalu alternatif kedua adalah keluar gerbang tol Kartim, Kelari, Pasar Kosambi, Jomin, Pantura. Sementara alternatif ketiga adalah keluar dari gerbang tol Cikopo, Simpang Jomin, hingga dengan Pantura. Selain dari informasi berkenaan dengan situasi arus lalu lintas, tadi ataupun baru saja sekitar mungkin 30 menit yang lalu, Juno dan juga pemirsa, Wakapolri Komjen Gatot Edi ini juga bersama dengan Kakor Lantas Irjen Firman ini tadi sudah datang untuk melakukan pengecekan pos pelayanan terpadu yang berada di Palimanan. Tadi mengecek bagaimana kesiapan dari para petugas kepolisian yang ada dan juga bagaimana kesiapan dari segi infrastrukturnya. Tadi disampaikan memang ada sejumlah titik kepadatan yang ada, utamanya di ruas tol Palimanan. Kalau dilihat adalah berkenaan dengan rest area yang berada di kilometer 62 hingga dengan 52, artinya posisinya berada di ruas tol Cikopo Palimanan. Dan ini disampaikan melihat ada kepadatan yang ada karena banyaknya volume kendaraan yang berusaha untuk masuk ke tempat peristirahatan ataupun rest area. Banyak sekali lagi imbauan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berkenaan dengan lalu lintas dan juga angkutan jalan. Setiap 4 jam sekali para pengendara ini harus beristirahat kurang lebih selama 30 menit. Oleh karenanya, karena volume kendaraan yang cukup tinggi ini, maka tadi diberlakukan buka tutup rest area di kilometer 62. Dan para pengendara tadi juga terpantau ketika sudah diberlakukannya sistem satu arah ataupun one way, ini situasi arus lalu lintas sudah cenderung mulai lancar. Sementara itu juga tadi kami sempat menanyakan berkenaan dengan apakah adanya kemungkinan diberikannya satu lajur untuk kendaraan-kendaraan golongan 3 hingga dengan golongan 5 dalam artian kendaraan-kendaraan besar untuk dapat mengarah dari Jakarta ke timur. Karena pantauan kami tadi selama di perjalanan, kami cukup melihat adanya kepadatan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Jakarta menuju ke timur yang menggunakan jalur-jalur alternatif. Tadi disampaikan oleh Wakapolri maupun Kakor Lantas bahwa apabila diberlakukan diskresi kepolisian berupa pembukaan satu lajur, ini dinilai cukup berbahaya karena banyak sekali kendaraan-kendaraan, tingginya volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Contohnya saja kemarin ada sebanyak 123.000 kendaraan dan hingga dengan sore hari ini sudah ada 85.000 kendaraan. Dan ketiga, satu lajur ini diberikan untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju ke timur. Dengan kondisi ini semua adalah kendaraan-kendaraan berat golongan 3 hingga dengan golongan 5, ini dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan, sehingga inilah yang kemudian diantisipasi oleh pihak kepolisian. Selain itu tadi juga diimbau
ataupun sudah ada sejumlah antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan menyiagakannya tim urai. Kalau di ruas tol Palimanan ini total ada sebanyak 35 tim urai yang dinaungi oleh Polresta Cirebon, di mana 15 diantaranya ini bertugas di ruas tol Palimanan dan sisanya bertugas di arteri. Tentunya sekali lagi tadi diimbau juga oleh Kakor Lantas Polri bahwa kerjasama dari seluruh pihak ini diperlukan karena ini menjadi kunci keberhasilan ataupun kesuksesan perjalanan Anda ketika kembali ke daerah asal ataupun daerah rantau. Kembali ke Juno. Baik, terima kasih Ludika Utsiki langsung dari Cikampek Utama, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan pemirsa, hari keempat Lebaran situasi di Pelabuhan Bakahuni Lampung masih normal, terlihat minim antrian kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak. Untuk meminimalisir tumpukan pemudik, dihimbau bagi pemudik untuk membeli tiket secara online sebelum sampai di pelabuhan. Akan ada sistem buka tutup jalur jika terjadi penumpukan karena kantong parkir di pelabuhan hanya dapat menampung 3.200 kendaraan. ASDP juga akan menambah pelabuhan, yaitu pelabuhan BJB dan pelabuhan Panjang bagi pemudik. Ya, seperti apa situasi terkini di Pelabuhan Bakahuni? Kita bergabung bersama Mahathir Muhammad di Pelabuhan Bakahuni. Mahathir, silakan. Ya, Juno, untuk situasi terkini di Pelabuhan Bakahuni memang sudah terjadi adanya pemudik yang sudah akan menyeberang dari Pelabuhan Bakahuni menuju Pelabuhan Merak, Banten. Dan untuk mengetahui berapa jumlah pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa, dan juga bagaimana situasi dari dua pelabuhan yang memang sudah disediakan oleh pihak ASDP dan juga bersama Polda Banten, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kabid Humas Polda Lampung, yaitu Bapak Kombes Pol Pandra Arsyad. Pak, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Pak, mengenai jumlah pemudik yang saat ini sudah menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ini sudah berapa banyak nih Pak? Ya, dari data operasi Ketupat Krakatau Polda Lampung tentunya dapat kita menginventarisir bahwa laporan selama 1 kali 24 jam tercatat lebih dari 111.214 penumpang yang atau warga masyarakat yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa dari Pelabuhan Bakahuni Lampung ini. Dan tentunya dari Pelabuhan Bakahuni Lampung yang berada di Lampung Selatan ini tentunya kita lihat bahwa antrian masih dalam batas yang wajar dan juga warga masyarakat dapat sesegeranya mungkin untuk bisa kembali ke daerah asal ataupun daerah domisili dari awal. Pak, mengenai dua pelabuhan ditambah BJB dan juga Panjang ya Pak, bagaimana situasi dan pantauan Bapak tadi saat melakukan tinjauan kedua pelabuhan tersebut? Ya, jadi hasil rapat koordinasi dipimpin Irjen Pol Dr. Andes Kapolda Lampung ya, Irjen Pol Dr. Andes Hendro Sugiyatno beberapa waktu yang lalu, dan juga sudah dihadiri kemarin Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kemudian Bapak Menteri PMK Pak Muhadjir Effendi, dan juga Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir serta Kakor Lantas Irjen Pol Firman Santiabudi. Jadi ada dua pelabuhan alternatif selain daripada Pelabuhan Bakahuni di Lampung Selatan, yaitu Pelabuhan Panjang yang berada di Kota Bandar Lampung. Hal ini dapat kami sosialisasikan pada kesempatan ini, yaitu sudah dipersiapkan 8 kapal Ro-Ro yang setiap saat itu, dan memang tempatnya juga nyaman, dan ini harganya juga sama dengan harga tiket yang berada di Pelabuhan Bakahuni menggunakan Ferizi. Jadi memang ini cukup, ini termasuk di pelabuhan di Bandau Bakorjaya. Jadi tapi sekarang kita lebih mengkonsentrasikan pelabuhan alternatif, yaitu di Pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung yang dapat memangkas waktu yang cukup jarak tempuhnya. Kalau ke Pelabuhan Bakahuni di Lampung Selatan itu sekitar 70 km, dan kita sekarang lebih ringkas atau lebih pencapaiannya lebih dekat ya, artinya kepada masyarakat. Ya. Jadi untuk masyarakat sendiri Pak atau pemudik nantinya bisa langsung menuju ke sana atau nanti diarahkan dari pihak Polda Pak? Ya, jadi dari mulai kilometer 87 ya, nanti akan masuk dari pintu tol Jalan Trans Sumatera, sudah ada signboardnya yang mengarahkan kepada para warga masyarakat yang akan melakukan arus balik. Nanti sudah ada yang mengarahkan, termasuk di jalan arteri nantinya, sehingga nanti akan setibanya di wilayah Bandar Lampung ya, nantinya akan diarahkan ke Pelabuhan Panjang. Dan itu harapan kami, tentunya tetap kami mengingatkan supaya para pengendara apabila sudah berkendara lebih dari 3 sampai 4 jam, beristirahatlah di jalan
tol Trans Sumatera di rest area atau di pos PAM maupun pos SIAN yang ada di sekitar yang dilalui. Dan juga kami himbau apabila melihat, mendengar atau memerlukan bantuan sesuatu, bantuan kehadiran Polri, silakan call center 110. Kami akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin, dan para pemudik juga akan kami kawal. Itu pesan dari Bapak Kapolda Lampung Irjen Pol Dr. Hendro Sugiarto. Demikian. Terima kasih Pak Pandra Arsyad atas waktunya Pak, atas juga himbauannya ini sangat penting sekali bahwa sekali lagi untuk para pengemudi khususnya mau mobil maupun motor ini dapat menghubungi call centernya di 110. Itu nanti bisa mengetahui informasi lebih lanjut dan juga mengenai pengawalan apabila melewati beberapa ruas jalan yang dikira dikhawatirkan atau juga pada malam hari. Meski begitu juga dari para pemudik juga harus mempunyai tiket penyeberangan atau sudah memesan tiket di aplikasi Verizi lebih awal atau sebelum sampai ke Pelabuhan Bakahuni, karena apabila memesan tiket di dekat Pelabuhan Bakahuni ini akan memperlambat jalur mobil yang lainnya. Untuk sementara Juno, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakahuni Lampung, dan selamat bertugas kembali. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.